Selanjutnya untuk terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta pelaporan nih ya. Mungkin langsung aja kali ya ke materinya. Boleh kalau ada yang bisa ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, Om. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu tadi dari pagi sudah mendengarkan sampai ke materi terakhir sama Ibu Ika, banyak hal yang dibahas, terutama apalagi di sini Bapak Ibu semua berkumpul dengan posko desa dan kelurahan di seluruh wilayah Barat ya, daerah Jawa, Sumatera, beberapa Kalimantan. Di sini Bapak Ibu kita kumpul semua. Izin saya Isti dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa dari Kementerian Dalam Negeri. Mungkin tadi sudah cukup banyak juga yang sambil materi yang lain berjalan sudah ada yang beberapa bertanya terkait dengan ya terkait dengan apa yang dibahas bersama tadi ya. Selanjutnya untuk terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta pelaporan nih ya. Mungkin langsung aja kali ya ke materinya. Boleh kalau ada yang bisa ditayangkan. Nah, kalau keterkaitan dengan apa yang tadi sudah dijelaskan seluruhnya, bagaimana kita mengantisipasi Nataru, bagaimana kita nanti melakukan antisipasi dari gelombang ketiga yang mudah-mudahan kita berharap kita semua di sini tetap sehat dan apalagi tadi sudah disampaikan juga adanya Omikron, virus yang terbaru, yang varian terbaru sudah masuk. Ini banyak hal yang perlu kita siapkan bersama dan pastinya memang Bapak Ibu di posko desa dan kelurahan ini sangat besar sekali keterlibatannya, sangat besar sekali partisipasinya dan terima kasih banyak apa yang sudah dilakukan dalam tahun 2021 yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu semua. Ya, ini menjadi sebuah apresiasi bagi kita semua dan kita rasakan di tahun 2021 apalagi di akhir tahun ini kasus-kasus yang kita hadapi sudah sangat bisa dibilang kalau dibilang dalam kurvanya itu melandai dalam arti bahwa kasus-kasus yang ada kita tidak mengalami lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Lanjut. Bapak Ibu tadi mungkin langsung aja kita akan membahas bagaimana dengan perencanaan dan anggaran, terutamanya apa saja sih yang kita akan lakukan di dalam hal menghadapi dan bagaimana juga menghadapi di tahun 2022 selanjutnya itu dan apa yang perlu kita persiapkan terutamanya dari kegiatan dan anggaran yang pastinya basis di dalam kegiatan desa dan kelurahan itu berbicara dalam anggaran yang bisa dikelola oleh desa dan kelurahan. Lanjut. Oke, ini dasar-dasar hukumnya yang terutama adalah di dalam hal pengelolaan keuangan dan pengelolaan kegiatan yang dilakukan oleh desa dan kelurahan itu tetap berbasis kepada Permendagri nomor 20 tahun 2020 itu terkait bagaimana penanganan COVID-19 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan begitu juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, begitu juga dengan peraturan yang mengenai tentang tata kelola dana desa, yang pastinya dana desa ini menjadi satu hal penganggaran sumber pendapatan yang bisa digunakan, bukan bisa digunakan, tapi sudah ada penentuannya penggunaannya berdasarkan Permen Desa yang terbaru, yaitu Permen Desa nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Jadi sebelumnya dari Pak siapa yang bertanya tentang bagaimana prioritas dana desa yang memang 8% diminimalkan untuk dianggarkan sebagai pelaksanaan kegiatan yang dalam hal ini dalam penanganan COVID-19 dalam yang digunakan melalui dana desa. Dan begitu juga dana kelurahan ini juga ada yang bertanya gitu ya, bagaimana dengan dana kelurahan? Yang pasti basis dana kelurahan tetap mengacu kepada Permendagri nomor 130 tahun 2018. Begitu juga dengan surat-surat edaran yang sudah kami keluarkan dan ini secara eksistensinya masih berlaku. Oke, lanjut.
Bapak Ibu, dikaitkan dengan apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan di tahun 2021, pada dasarnya Bapak Ibu melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 2014. Sebagai kewajiban dalam urusan mana di dalam hal urusan wajib pemerintahan itu kalau terkait dengan COVID-19 itu ada beberapa hal. Di sini yang saya merah-merahkan gitu ya. Di sini ada keterkaitan terhadap kesehatan, keterkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, keterkaitan dengan pangan, keterkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa, keterkaitan dengan komunikasi dan informasi. Ini semua satu rangkaian hal-hal yang memang menjadi urusan kita bersama, terutama untuk urusan di pemerintahan dan termasuknya juga dalam urusan pemerintahan desa dan kelurahan. Jadi apapun yang Bapak Ibu laksanakan terkait dengan yang dilakukan saat ini dalam bagaimana melakukan penanganan COVID-19 itu Bapak Ibu melaksanakan dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Dan terkaitan ini juga di mana ada pemberdayaan masyarakat dan desa ini juga menjadi bagian dalam pelaksanaan Undang-Undang 6 tahun 2014. Lanjut. Oke, ini sekilas aja tadi sudah disampaikan lagi tim-tim yang ada di dalam posko desa ya, yang dipastikan bahwa posko desa dan kelurahan ini adalah satu kesatuan dari pelaksanaan satgas relawan yang sudah dibentuk dan gugus tugas yang sudah dibentuk oleh Bapak dan Ibu semuanya yang ada di sini menjadi bagian dari apa yang dilaksanakan oleh posko desa dan kelurahan. Namun untuk kegiatan posko desa dan kelurahan kita bagi berdasarkan tim sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada di dalam setiap posko, yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung. Hal ini diatur supaya tepat pada sasaran apa yang akan dilakukan setiap pelaksanaan dalam penanganan COVID-19. Nah, inilah yang pada akhirnya kita mempunyai beberapa kegiatan. Lanjut. Nah, ini keterlibatan beberapa unsur, baik itu pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan juga dengan unsur-unsur masyarakat lainnya masuk di dalam tim posko desa kelurahan. Nah, ini tugas-tugasnya sekilas aja. Ada penambahan untuk tugas tim penanganan. Di sini ada dukungan 3T dan vaksinasi. Tadi sudah ditekankan berulang kali dari yang pertama, materi-materi pertama bahwa vaksinasi itu akan kita lakukan sebagai sinkronisasi atau sebagai bagian dari pelaksanaan di tingkat desa dan kelurahan, tapi bukan sebagai vaksinator ya, tapi sebagai bagaimana Bapak Ibu menyediakan hal-hal yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan vaksinasi. Apa saja sih yang Bapak Ibu perlu disiapkan? Nah, ini yang perlu kita akan pastikan kegiatan itu menjadi bagian dari kegiatan desa dan kelurahan. Oke, lanjut. Ini beberapa sumber pendapatan yang kegiatannya menjadi dasar Bapak Ibu akan mendapatkan alokasi untuk dilaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan COVID-19, ada dana desa, dana kelurahan, ada gotong royong sesama warga, ada kerjasama pentahelix. Nah, ini menjadi salah satu sumber anggaran yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di posko desa dan kelurahan. Lanjut. Nah, ini beberapa kegiatan yang pastinya mengacu kepada Permendesat nomor 7 tahun 2021 di mana secara pengaturannya itu sudah diatur adanya desa aman COVID-19, ada relawan desa aman COVID-19 dalam arti di sini adalah posko desa dalam pelaksanaan kegiatan untuk penanganan COVID-19. Oke, lanjut. Nah, ini langkah-langkah Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan kegiatan dan anggaran. Yang pasti di dalam setiap kegiatan dan anggaran Bapak Ibu terutama untuk di desa dan kelurahan, untuk kelurahan mungkin masih dalam hal semoga dana kelurahan kalau sudah ada nih pastinya diturunkan di melalui musyawarah kelurahan, dan kalau di desa yang sudah menetapkan RKPDes gitu ya. Nah, karena kegiatan ini terus sangat dinamis, pastikan review dari kegiatan yang ada di dalam RKPDes dan APBDes. Koordinasikan juga dengan dikoordinasikan oleh sekretaris desa ya, bagaimana respon desa untuk melakukan dukungan pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk dukungan dalam pelaksanaan posko desa dan kelurahan, khususnya dalam pelaksanaan yang kita masih pakai istilahnya PPKM berskala mikro.
Nah, kepala desa itu bisa melakukan refocusing. Nah, ini yang mungkin udah beberapa kali dialami oleh desa, yang saya yakin Bapak Ibu selalu melakukan refocusing gitu ya. Nanti kita akan diskusi, mungkin pasti ada banyak pertanyaan. Dan kegiatan anggaran yang mendukung kegiatan pencegahan, termasuk dalam mengantisipasi dalam kondisi Nataru. Karena saya yakin beberapa desa dan kelurahan, desa terutama, sudah mencairkan dana desa yang dilakukan untuk kegiatan yang dalam penanganan COVID-19. Tadi sudah dikatakan bahwa kalau 8% pemenuhannya apa saja sih kegiatannya. Nah, Bapak Ibu coba nanti dilakukan review RKPDes. Apa saja sih kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana melakukan pencegahan dan penanganan COVID-19. Nah, ditetapkan melalui Perkades untuk dilakukan perubahan, dan ditentukan duluan itu adalah Perkades dan perubahan penjabaran APBD. Untuk tahun 2022 sekiranya sudah ada penetapan kegiatan-kegiatan, dan pastinya ini kegiatan emang saling berhubungan satu dengan lain. Nanti akan saya jelaskan di alur dalam penganggaran ya, karena ini kita baru bicara dalam proses kegiatan. Nah, selanjutnya kepala desa menugaskan sekretaris desa untuk mengkoordinir dokumen-dokumen kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan melalui dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana anggaran dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Kasih dan KAUR dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Karena beberapa kegiatan sudah kita infokan bahwa dalam pengalokasian 8% dana desa itu bisa dilakukan untuk beberapa bidang kegiatan. Nanti kita akan coba lihat di dalam alur penganggaran ya. Selanjutnya rancangan DPA itu menjadi dukungan dalam pelaksanaan PPKM Mikro atau dalam pelaksanaan posko desa, dan disetujui dulu oleh kepala desa. Seperti biasa alur ini tetap dilaksanakan dan acuannya tetap kepada aturan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 ya. Lanjutkan lagi, kepala desa memerintah Kasih dan KAUR untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan dilakukan proses kegiatan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Dalam hal penyaluran BLT, KAUR Keuangan menyerahkan kepada KPM yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan. Oke, lanjut. Bapak Ibu, ini beberapa contoh kegiatan yang dialokasikan melalui beberapa kegiatan yang dialokasikan di tahun 2022 yang kita masih tetap mengacu kepada beberapa kegiatan yang sangat relevan untuk bisa yang dianggarkan oleh kegiatannya melalui posko desa dan kelurahan yang di sini. Jadi sosialisasi dan edukasi, terus tentang bantuan dukungan. Ini tambahan ya, nomor 2 itu adalah plus dengan vaksinasi, percepatan pelaksanaan vaksinasi. Jadi 3T dan vaksinasi itu masuk dalam dukungan dan bantuan. Yang ketiga untuk kegiatan 3M ya, masker, cuci tangan, terus hal ini tetap difasilitasi oleh kegiatan yang bisa dianggarkan. Terus alat pelindung diri, karena memang bagaimanapun juga kita tetap harus mengantisipasi karena adanya varian baru, ini hal yang perlu dipersiapkan. Dan selanjutnya adalah obat-obatan dan vitamin ya, terus penyediaan disinfektan gitu ya, pelaksanaan dari penyemprotan, penyediaan ruang isolasi dan karantina. Bapak Ibu, ini harus dilakukan, tetap ada dianggarkan. Kenapa? Karena kita tetap mengantisipasi apabila adanya lonjakan yang kita tidak bisa mengantisipasi dalam kapasitas yang perlu dilakukan tugas-tugas tertentu. Namun ini perlu dikoordinasikan juga dengan puskesmas atau dengan Fasker. Jadi tetap harus berkoordinasi. Dan dukungan sekretariat Satgas, terus penyediaan posko penanganan COVID-19, penyediaan makanan minum bagi tim posko, lumbung desa dan kampung, pemusalaran jenazah. Gini ya, kemarin ada pertanyaan, boleh nggak pemusalaran jenazah itu dilakukan oleh kelurahan? Nah, ini juga perlu kita memahami aturan dalam pelaksanaan dari penggunaan kalau sekiranya dana kelurahan itu digunakan seperti itu. Nah, selanjutnya bantuan dalam pangan bagi yang isolasi atau karantina dan bantuan sembako bagi masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri. Lanjut. Oke, ini penganggaran ya, lanjut lagi. Ya, ini langkah-langkah strategis apabila dalam proses penganggaran, dalam pelaksanaan kegiatan posko penanganan COVID-19 di desa. Yang pertama, pastikan penganggaran itu ada di bidang 2, 3, dan 4, serta di bidang 5. Di bidang 5 adalah khusus untuk bidang penanganan kebencanaan, keadaan mendesak, dan kondisi darurat di desa. Ya, sumber anggarannya dari dana desa atau sumber pendapatan lain-lainnya yang sah, yang bisa yang ada di dalam APBDes ya.
Selanjutnya pengesahan anggaran pelaksanaan anggaran itu secara swakelola atau dengan penyedia, dan pelaksanaan kegiatan ini melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh TPK atau oleh posko penanganan COVID-19. Ya, kegiatan kebijakan-kebijakan di desa melalui surat edaran yang kita keluarkan dari Kementerian Dalam Negeri dan sebagai langkah tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 itu kami bersurat bahwasanya pastikan ada SK pembentukan dari posko desa dan kelurahan tersebut. Yang kedua, kalau khusus untuk di desa, pastikan adanya Perdes tentang penanganan COVID-19 di desa. Kenapa? Hal ini akan menjadi dasar Bapak Ibu di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapak Ibu di dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penanganan COVID-19. Nah, inilah sebagai dasar Bapak Ibu sebagai bagian dari pertanggungjawaban Bapak Ibu dalam pelaksanaan kegiatan, terutama juga kegiatan dan anggarannya, karena anggaran itu pasti berhubungan dengan dasar hukum yang Bapak Ibu laksanakan. Memang Bapak Ibu melaksanakan aturan Bupati Wali Kota sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah diinstruksikan. Namun yang pastikan juga kebijakan-kebijakan itu juga diterbitkan di tingkat desa. Kami punya data bahwa dalam hal pelaksanaan regulasi yang diterbitkan oleh desa itu masih setengahnya dari posko desa yang dilaporkan ke kita. Jadi pada intinya bahwa masih banyak desa-desa dan kelurahan yang belum menerbitkan aturan-aturan atau surat keputusan yang diterbitkan di tingkat desa. Ini menjadi dasar Bapak Ibu dalam bicara tentang pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatannya. Dan pastinya juga kalau terkait dengan dana desa, yang pertama pasti adalah penyaluran dan pelaksanaan dari dana desa itu dan kegiatan BLT dana desa. Ya, BLT dana desa sudah ditentukan melalui Perpres 104 tahun 2021, dan itu menjadi ketentuan bahwa ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk bisa penanganan dalam hal bantuan dalam pemulihan ekonomi, dan kita berharap ini punya eksistensi yang cukup baik untuk kedepannya. Ya, ada begitu juga dengan posko desa. Nah, selanjutnya bagaimana eksistensi kegiatan PPKM dan posko desa itu, pemerintah desa itu pastikan daerah itu pastikan pelaksanaannya ini terlaksana. Nah, dan penguatan dalam pemahaman melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan kebijakan tersebut. Pada prinsipnya itu tetap ada prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan efektif, karena seluruh dari kegiatan-kegiatan Bapak Ibu yang dilaksanakan itu saling berhubungan dengan laporan-laporan yang Bapak Ibu lakukan, dan pastinya kegiatan-kegiatan ini dilaporkan dengan sistem Siskudes dan Siswaskudes. Jadi semua kegiatan ini dapat terimplementasi sehingga Siskudes dapat menjadi bagian dari kegiatan anggaran di desa. Nah, nanti kami akan melihat bahwa hasil dari Bapak Ibu laksanakan melalui yang Bapak Ibu lakukan dan sudah dilaporkan, ada namanya penguatan di dalam laporan konsolidasi keuangan desa. Nah, ini kami melihat nanti hasilnya berapa persen sih Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang melalui dana desa 8% ini digunakan, dan apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan berdasarkan bidang-bidang yang sudah diatur. Oke, lanjut. Khusus untuk di kegiatan yang ada di kelurahan, Bapak dan Ibu mengacunya kepada Permendagri nomor 130 tahun 2018, ketentuan alokasi anggaran untuk kelurahan, kegiatan penanganan penanganan COVID-19 dan posko desa, posko kelurahan itu masuk di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Nah, ini apabila ada hal yang apabila ini kegiatan dana kelurahan ini bisa dialokasikan, itu pastikan kegiatan ini dibahas di dalam musyawarah kelurahan, ya, dan rencana kegiatan anggaran itu disusun karena kan KPA-nya ada di lurah. Nah, kegiatan-kegiatan ini coba dirinci dan pasti mengacu kepada tadi contoh-contoh kegiatan yang sudah disampaikan sebelumnya. Oke, lanjut. Ini untuk desa, ya, desa tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa penganggaran untuk yang 8% dana desa untuk COVID-19 itu masuk di bidang 2, 3, 4, dan 5. Ya, memang sangat dinamis Bapak dan Ibu, apabila nanti ada kondisi-kondisi yang tidak bisa dikendalikan dan harus
dilakukan refocusing, pastikan refocusing itu masuk di bidang 5. Nah, ini ya bidang 5 ini ketentuannya memang berbeda dan itu harus ada ketetapan yang khusus karena kegiatan yang ada di bidang 5 adalah kondisi-kondisi yang yang perlu dilakukan tindakan percepatan. Oke, lanjut. Nah, ini dalam hal penggunaan dana desa ya, di mana kalau ketentuannya kita masih berlakukan di dalam tahun 2021, namun dalam hal pelaksanaannya beberapa perintah kepada gubernur, bupati, wali kota melalui surat itu sudah kami sampaikan dan ini menjadi bagian dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Namun untuk bagi desa mungkin di poin D, Bapak Ibu perhatikan ya, bahwa bagi desa yang belum menetapkan peraturan desa mengenai APBDes dapat menetapkan beberapa kegiatan dan mungkin saya yakin dan bukan yakin ya, tapi beberapa desa di sini pasti sedang menyusun APBDes. Pastikan APBDes yang Bapak Ibu susun saat ini untuk di tahun 2022 alokasi untuk 8% itu adalah kegiatan-kegiatan yang sudah tadi menjadi referensi kegiatan apa yang bisa dilaksanakan di desa Bapak dan Ibu, dan segera melakukan kalau yang sudah pastinya lakukan refocusing ya kan, pelaksanaan untuk mengetahui pelaksanaan ini maka akan dilakukan monitoring dari kami yang akan dilakukan juga oleh Kepala Dinas PMD atau Kepala OPD yang membidangi pembinaan pengelolaan keuangan desa yang menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan belanja yang dialokasikan 8% dari dana desa. Oke, lanjut. Sebelumnya maaf. Oke, di sini di poin C, apabila dalam hal percepatan dalam pelaksanaan, itu pastikan tidak menambah ketentuan persyaratan untuk ini khusus untuk Bupati Wali Kota ya, dalam penyaluran dana desa. Nah, ini beberapa kabupaten kota sudah kita sampaikan apabila mereka dalam proses penyaluran dan pencairan dana desa 8% itu tidak menambah persyaratan ketentuan lainnya apabila adanya keterlambatan dalam pelaksanaan penyaluran dana desa. Oke, lanjut. Ya, itu tadi sudah disampaikan, ini beberapa kegiatan-kegiatan yang tadi disampaikan juga sebelumnya, dan ketentuannya adalah memperhatikan pemenuhan berbasis pada kewenangan desa dan tidak tumpang tindih penganggaran dari APBN dan APBD. Nah, ini perlu dilakukan review lagi kegiatan-kegiatannya, apa saja sih kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh desa dan khususnya desa dan kelurahan ya di sini, dan memang pengacuannya ini adalah khusus untuk kegiatan penanganan COVID-19. Oke, lanjut. Ini beberapa contoh Bapak dan Ibu kegiatan-kegiatan yang sudah diberikan dari desa-desa yang kami terima ya, beberapa anggaran yang dilakukan 8%. Oke, lanjut. Ya. Dan dalam hal pelaksanaan realisasi APBDes itu pelaporan konsolidasinya kami punya link yang itu diakses melalui web dan ini masuk ke dalam basis penyampaian backup database dari Siskudes ya, dari setiap pelaksanaan Siskudes, maka ini langsung masuk konsolidasi ke kami sebagai bagian dari bagian dari laporan pertanggungjawaban atau laporan dari keuangan ya, laporan APBDes yang dilaksanakan oleh desa dalam penggunaan anggaran khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Dan begitu juga dengan beberapa laporan-laporan realisasi yang khususnya untuk kegiatan penanganan COVID-19. Kami punya Bitly yang kegiatannya untuk memantau, memonitoring apalah saja yang kegiatan-kegiatan Bapak Ibu lakukan. Dan ini Bapak Ibu bisa berhubungan dengan beberapa nomor-nomor telepon di sini dan mereka yang akan menindaklanjuti dari konsolidasi kegiatan-kegiatan APBDes dan monitoring anggaran yang sudah dilakukan dalam penanganan COVID-19. Oke, lanjut. Ini bidang-bidang pelaksanaan pembangunan desa dan kegiatan-kegiatan yang kami sudah dapatkan informasinya dan laporannya dari kegiatan-kegiatan yang yang dalam hal penanganan COVID-19 di dalam subbidang kesehatan ya, penyelenggaraan desa siaga kesehatan. Di sini ada kegiatan penyelenggaraan desa siaga, ada sosialisasi edukasi dan penanganan COVID, edukasi pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 gitu ya. Ada bantuan dan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan testing, tracing dan treatment, dan ini menjadi tambahan adanya vaksinasi. Jadi di sini nanti akan masuk di dalam bidang di bidang pelaksanaan pembangunan desa di subbidang kesehatan. Begitu juga dengan penyiapan tempat cuci tangan, hand sanitizer ya, dalam hal pelaksanaan 3M
dan penyemprotan cairan disinfektan, begitu juga penyampaian dengan perawatan ruang isolasi dan sekretariat Satgas COVID-19 di desa. Ya, ini penggunaan yang digunakan oleh kegiatan-kegiatan yang dialokasikan melalui subbidang kesehatan. Lanjut. Ini kegiatan yang dialokasikan 8%-nya ke bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Jadi tadi 8% itu ke bidang pembangunan desa, ke bidang pembinaan kemasyarakatan desa, khususnya di subbidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yaitu untuk pengadaan pos keamanan desa dan penyelenggaraan kegiatan pos keamanan desa. Nah, ini anggaran yang sudah dialokasikan dan sudah kami himpun dalam kegiatan-kegiatan dari kegiatan-kegiatannya. Dan berdasarkan hasil konsolidasi laporan-laporan ini sudah terinformasi berapa persen dianggarkan dan dilaksanakan. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Nah, di sini bidang penanggulangan keadaan darurat dan mendesak desa. Ini bidang kelima ya, di mana subbidangnya penanggulangan bencana, yaitu sarana prasarana tanggap darurat bencana, terus pelaksanaan pelengkapan kesehatan tanggap darurat, dan terlaksananya pelayanan tanggap darurat bencana, bantuan bahan pokok, pangan sembako, dan bantuan obat-obatan. Ini bisa dialokasikan Bapak Ibu di dalam kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa di subbidang dari penanggulangan kebencanaan. Oke, lanjut. Nah, ini kegiatan pelaporan kegiatan yang dilaksanakan oleh desa, pertanggungjawaban dari anggaran. Ada 3 hal laporan yang perlu Bapak Ibu siapkan dalam akhir tahun ini, juga menjadi bagian dari pelaporan desa sebagai laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, bahwa ada laporan reguler yang biasa Bapak Ibu lakukan sebagai laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan desa, khusus untuk laporan yang terkait dengan kegiatan dengan penanganan COVID-19 terkait ada di dalam laporan belanja tidak terduga dan laporan dana desa. Nah, di laporan semester pertama masuk di dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDes, begitu juga dengan laporan belanja tidak terduga. Ini dilaporkan paling lama 1 bulan sejak keputusan kepala desa ditetapkan. Begitu juga dalam laporan pelaksanaan PPKM mikro dan posko desa, dan laporan stunting serta laporan perkembangan dana desa. Ya, laporan konsolidasi dilakukan oleh Bupati Wali Kota dari laporan-laporan reguler yang Bapak Ibu lakukan di tingkat desa. Nah, ini menjadi satu kesatuan di dalam laporan konsolidasi, bahwa laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes itu dilaksanakan minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan, dan ini sudah masuk yang di laporan minggu kedua bulan Agustus. Nanti kita tinggal tunggu di laporan konsolidasi berikutnya dalam pelaksanaan APBDes paling lambat minggu kedua di bulan April tahun depan, dan ini akan menjadi satu kesatuan laporan Bapak Ibu di akhir tahun yang sudah Bapak Ibu susun sebagai laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Ya, begitu juga dengan laporan konsolidasi belanja tidak terduga di desa, termasuk juga laporanisasi dari BLT dana desa. Ya, mungkin ini juga ini menjadi bagian dari laporan yang Bapak Ibu perlu siapkan. Begitu juga dengan laporan konsolidasi pelaksanaan PPKM mikro dan posko desa, dan perekaman data pembayaran BLT desa melalui aplikasi Omspam, yang selanjutnya dalam memastikan perekaman data tersebut untuk diupdate setiap ada perkembangan pelaksanaan dari BLT dana desa. Ya, selanjutnya untuk sektor kembali dana desa, apabila ada kelebihan gitu ya dari Bapak Ibu yang anggarkan, pastinya masuk dalam pengeluaran pembiayaan lain-lainnya di dalam sektor untuk kembalinya dana desa. Oke, lanjut. Bapak Ibu, ini grafik progres dari penyaluran dana desa di tingkat provinsi ya. Kami menerima laporan-laporan, bukan hanya pelaporan dana desa, tapi juga kami menerima laporan realisasi yang sudah ada. Namun pelaporan dari penyaluran dana desa secara rata-rata nasional sudah 93%. Updating ini di tanggal 15 Desember 2021, yang setiap harinya itu pasti selalu mengalami grafik perubahan, dan setiap daerah memprogres laporan-laporan ini secara sistem melalui Omspam dan melalui sistem Siskudes gitu ya. Lanjut. Nah, ini juga laporan penyaluran dana desa di tahap pertama yang 8% ya, sampai dengan bulan Desember 2021, di updating tanggal 15 Desember 2021, bahwa sudah mencapai 100%, tapi masih ada beberapa wilayah, ini khusus untuk wilayah daerah timur, daerah
ada beberapa daerah yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat di bawah. Di sini ada Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Papua Barat, Banten, Jambi, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Prosentasenya masih di 99% gitu ya. Dan ini mungkin nanti kita tetap akan memantau perkembangan-perkembangan dari penyaluran dana desa khususnya untuk yang 8%. Yang menjadi perhatian adalah prosentase yang masih di bawah dari 100%. Dan terima kasih banyak, sudah 22 provinsi yang sudah menyalurkan dana desa 8%, 100%. Oke, lanjut. Ini beberapa kegiatan rekapitulasi dari laporan pelaksanaan PPKM per bidangnya berdasarkan kode output kegiatan ya. Bapak Ibu, di sini kami sudah menerima prosentase bidang kedua dialokasikan anggaran sebesar 62,2% ya dalam pelaksanaan pembangunan desa. Mungkin ini penyaluran anggaran yang penyaluran penggunaan anggaran yang dilakukan gitu kan. Dan untuk bidang ketiga pembinaan kemasyarakatan 11 ini ya 11,3%, dan bidang 4 itu 1,7%, dan bidang 5 25,8%. Kami berharap konsolidasi kegiatan-kegiatan yang laporan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan khususnya untuk penanganan COVID-19. Tadi kami sudah siapkan linknya. Nanti bahan paparan ini, bahan materi ini akan Bapak Ibu terima dan pastikan untuk pelaksanaan kegiatan ini terinput di dalam laporan-laporan yang kami siapkan melalui link atau melalui web yang sudah kami siapkan. Oke, lanjut. Ini kegiatan-kegiatan berdasarkan uraian kegiatan ya, di mana bidang 2 di dalam subbidang kesehatan ya, penyelenggaraan dana desa siaga, terus edukasi. Ini sudah sampai ke anggarannya berapa dan realisasinya sudah berapa. Ya, berdasarkan paket juga ada satuannya dan begitu berapa persen yang sudah dilaksanakan kegiatan-kegiatan melalui 8%, yang melalui dana 8% dari dana desa, dan kegiatan-kegiatan ini sudah kami dapatkan laporannya. Jadi kami berharap Bapak Ibu ini masih sekitar yang paling masih dalam kapasitas 50%, 65%, 50%. Jadi masih banyak yang kami belum terima laporannya, dan kami berharap Bapak Ibu bisa melaporkan kegiatan-kegiatan ini melalui link yang sudah kami sampaikan tadi ya. Lanjut. Terima kasih Bapak dan Ibu, demikian yang kami bisa sampaikan, dan mungkin ada beberapa hal lainnya nanti sudah disiapkan oleh panitia link untuk WA Group, dan WA Group ini menjadi bagian keberlanjutan kita untuk bisa membahas lebih banyak dan lebih detail apa yang akan Bapak Ibu perlu diskusikan, dan ini menjadi bagian dari kami semua. Selanjutnya mungkin sebagai penutup Bapak Ibu kami berikan pantun ya. Bapak berangkat bertanam lada, bawa sabit tentu berguna. Jika masyarakat tidak waspada semakin sulit menangkal corona. Terakhir, anggrek bulan jadi benalu, minum susu sangatlah nikmat. Virus corona segera berlalu, masyarakat sehat dan selamat. Terima kasih Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau desa mungkin cukup jelas ya, mudah-mudahan dari yang sudah disampaikan, tapi memang keterkaitannya dengan kelurahan ini memang kalau dalam hal pelaksanaan kegiatan di tingkat kelurahan, kalau di tahun 2021 masih menjadi bagian satu kesatuan dalam pelaksanaan di tingkat kabupaten kota, karena bedanya desa dan kelurahan itu dalam hal posisi status dalam bagaimana mengelola keuangan dan anggaran. Dan memang kalau dalam penetapan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 130 tahun 2018, di situ ada kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, yang pastinya ini menjadi dasar kelurahan untuk mendapatkan dana kelurahan. Nah, dalam hal basisnya dalam pelaksanaan anggaran untuk di tingkat kelurahan, apabila memang nanti penetapannya dapat dianggarkan melalui
anggaran kelurahan tetap mengacu berdasarkan pengaturan di dalam Menteri Dalam Negeri 130 tahun 2018 ini, ketentuan dalam kegiatan dana kelurahan masuk di dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan. Nah, memang dalam penetapannya pastinya mengacu kepada aturan-aturan apa yang diatur di dalam Permendagri 130 tahun 2018. Memang nanti kami akan coba konsolidasikan juga kepada Dijen Bina Atwil, karena sebagai basis ini menjadi satu kesatuan di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan penanganan COVID-19, apalagi ini menjadi hal yang sangat diprioritaskan. Ya, sementara memang akan dirumuskan kegiatan-kegiatan apa saja yang pastinya menjadi satu kesatuan di dalam pelaksanaan kegiatan di penanganan COVID-19 di tingkat kelurahan. Dalam mengacunya berdasarkan Permendagri 130 tahun 2018, itu yang menjadi penekanan berulang kami untuk kami bisa sampaikan itu. Dan penentuannya kegiatan ini tetap melalui sebuah prosedur di mana dipastikan kabupaten kota di dalam penganggarannya itu ada mengalokasikan kegiatan untuk kelurahan, dana kelurahan. Nah, ini yang perlu dipersiapkan oleh kabupaten kota di dalam penganggaran untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penanganan COVID-19 yang akan dilakukan oleh di tingkat kelurahan, seperti itu. Nah, memang di dalam basis pelaksanaannya beberapa ketentuan ada pengaturan berlanjut yang perlu dipersiapkan di sini di dalam hal kegiatan-kegiatan oleh kelurahan, di mana pemerintah kabupaten kota mengalokasikan anggaran kabupaten kotanya untuk pembangunan sarana prasarananya itu ada di tingkat kelurahan. Itu dulu dipastikan. Nah, makanya nanti mungkin menjadi bagian komunikasi kami yang akan kami lanjutkan di tingkat kabupaten kota, karena alokasi anggaran ini akan dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan yang pada bagian anggaran kelurahan itu dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan anggaran alokasinya pun juga berpengaruh terhadap apakah kabupaten kota yang di tingkat kabupaten kota itu ada desa kelurahan ada desanya atau tidak ada desanya. Karena ketentuannya beda. Kalau setiap kota yang ada desanya pastinya mengacu kepada berapa dana desa yang terlendah. Nah, itu dikurangi dulu dengan alokasi dana-dana yang dialokasikan untuk dana alokasi khusus dan dana alokasi umum tambahan. Kalau kotanya yang tidak punya desa, maka paling sedikitnya 5% dari APBD gitu. Tapi itu juga sudah dikurangi dulu dengan alokasi khusus dan dana alokasi umum tambahan. Nah, untuk anggaran untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan tersebut gitu ya, paling yang sudah dianggarkan, maka rencana kegiatan anggaran di kecamatan itu disusun oleh camat atas usulan dari lurah selaku kuasa pengguna anggaran sebagai KPA-nya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaannya itu tetap mengacu kepada penentuan kegiatannya melalui musyawarah pembangunan kelurahan, gitu, melalui musyawarah kelurahan, dan di mana dalam menentukan musyawarah pembangunan kelurahan ini melibatkan semua unsur-unsur masyarakat dan juga dengan lembaga pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan, dan disepakati ketentuan kegiatan itu dan masuk di dalam berita acara. Mungkin itu dasar-dasar yang perlu disampaikan. Namun kami pastikan dulu bahwa kegiatan anggaran yang dilakukan melalui dana kelurahan itu masuk di dalam anggaran APBD. Ya, terima kasih. Saya menjawab dulu dari Pak PJ Wali Nagari ya, Pak PJ Wali Nagari Bomas ya, Pak Bapak, terkait dengan isolasi mandiri,
memang ini semua pemenuhan dari kegiatan-kegiatan posko yang sudah dialokasikan, yang sudah diberikan contoh alokasinya, ini sangat fleksibel Bapak untuk dilaksanakan. Apabila ada kelebihan, makanya yang tadi saya sampaikan kembali review dari kegiatan-kegiatan yang sekiranya memang sudah banyak hal yang perlu direvisi atau dilakukan refocusing. Itu yang pertama dulu. Nah, apabila sampai akhir tahun ini ada selisih, nah ini kesempatan Bapak untuk dilaksanakan review atau refocusing kembali dalam hal untuk menghadapi Nataru. Karena masih ada beberapa desa yang dalam persentase pencairan atau penggunaan dana desanya ada yang masih belum 100% dilaksanakan. Jadi yang dibilang 8% ini adalah minimal. Jadi kalau misalnya ada yang kurang 8% dan masih ada kegiatan lain yang menggunakan dana desa, dan itu bisa direfocusing kegiatan itu untuk dilakukan refocusingnya. Yang refocusing pertama bisa direfocusing terlebih dahulu dengan perubahan Perkades, perubahan penjabaran APBDes. Nanti baru secara regulernya dirubah melalui Perdes APBDes. Nah, karena ini akhir tahun, yang pasti banyak hal yang dana desanya udah habis, ada dana desanya masih masih dalam hal masih ada gitu ya. Nah, ini yang perlu Bapak lakukan exercise gitu ya. Bapak Ibu lakukan review kembali dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, makanya perlunya ada laporan-laporan. Tadi terima kasih banyak Pak dari desa apa tadi ya? Dari desa Adri. Nah, itu Ya. juga terima kasih banyak Bapak, apresiasi sekali, tepuk tangan yang meriah buat Bapak di sana dan teman-teman semua yang di Desa Ngadri, lengkap sekali untuk laporan-laporannya dan memang itu yang kami berharap dan sudah dikonsolidasikan, yang terpenting adalah masuk konsolidasi di dalam laporan APBDes dan laporan dalam pelaksanaan penanganan COVID-19. Nah, yang tadi link yang sudah kami bagikan nanti mungkin akan kami share juga bahan materinya dan sebenarnya ada beberapa tambahan nanti mungkin sebagai bagian acuan Bapak Ibu karena di sini juga ada yang bertanya terkait dengan bidang-bidang kegiatan apa saja sih Bu yang masuk di dalam subbidang kegiatan-kegiatan yang bisa secara detail gitu ya kegiatan-kegiatan yang bisa dianggarkan menjadi bagian dari pencegahan atau penanganan COVID-19. Nah, nanti mungkin menjadi satu kesatuan di slide yang akan di-share melalui link materi. Bapak Ibu bisa cermati dan Bapak Ibu bisa lihat kembali terutama dalam kegiatan di tahun 2022. Nah, khusus untuk posko desa apabila anggaran dana desa tahun 2021 sudah habis, ini menjadi salah satu strategi adalah bisa dilaksanakan dengan panjar ya kegiatan untuk pelaksanaan tahun 2022 untuk posko desa dalam penanganan COVID-19 di tahun apalagi dia dalam menghadapi Nataru. Nah, ini perlu saya cuma bisa bicara secara garis besarnya karena pasti setiap desa itu beda-beda kapasitasnya dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, diperlukan inilah sinkronisasi konsolidasi dari laporan-laporan yang sudah dilaksanakan di desa dan di desa khususnya desa Bapak dan Ibu.